Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali malam hari ini untuk Sharaf Al-Kafi ya, atau Al-Kafi fi ilmi sarfi ya, karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala ya, dan kita sampai di pembahasan Masdar Sinai ya, Masdar Sinai ya. Masdar Sinai ya, Masdar ya artinya masdar yaitu isim yang terbentuk dari fiil gitu ya. Kemudian Sinai ya artinya ya dibuat sendiri gitu ya, dibuat sendiri ya, dan ada rumusnya yaitu huwa ma zida adalah dia adalah apa yang ditambahkan gitu ya, mazida ditambahkan fi akhirihi ya, di akhirnya, di akhirnya ya musyaddadah. Ya berarti huruf ya musyaddadah itu maksudnya yang bertasydid gitu ya, yang bertasydid. Contohnya di sini dari kata Islam ya, jadi Islamiyah, Islamiyah gitu ya. Jadi ada tambahan ya yang ditasydid di sini. Ada ya ditasydid gitu ya. Islamiyah. Insan, insaniyah. Ilah, ilahiyah. Al-hur, al-hurriyah. Ya. Al-watan, al-wataniyah. Al-yaum, al-yaumiyah. Usbu', usbu'iyah. Al-ibtida, al-ibtidaiyah. Gitu ya. Nah ini mungkin sekilas hampir mirip dengan sifat mu'anats ya, tapi berbeda gitu ya. Jadi kalau misal hmm, apa namanya, Master Sinai ini, Master Sinai itu artinya ke, atau bisa diartikan kean gitu ya. Misal contoh Islam ya, Islamiyah ya berarti keislaman gitu ya. Kean berarti Islamiyah berarti keislaman. Islam artinya Islam, Islamiyah berarti keislaman gitu. Insan artinya manusia, insaniyah berarti kemanusiaan gitu ya. Nah, secara penerjemahan seperti itu. Jadi menambahkan kesamaan, ya. Kesamaan itu. Mudahnya seperti itu. Ini terkait Masdar Sinai. Baik. Tunggu sebentar, ada sedikit tambahan tapi saya ambil dari referensi kitab lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sambil saya ini ya, 345. Tunggu sebentar. Tadi saya baca ya di kitab ini. Ini kitab yang lain ya. Nah, 345. Tunggu sebentar. Oh, baik. Dan Master Sinai ini ya, ini bukan hanya eh ini kemudian dari Ustadz Aceh Zakaria ini digabung semua jadi satu ya. Nah, sebenarnya itu dibagi-bagi ya. Sebenarnya dibagi-bagi itu ya. Ada yang asalnya itu isim mushtaq atau yang asalnya dari fiil gitu ya.
Contoh seperti ah, apa? Contohnya seperti al-hur di sini ya. Al-hurriyah. Ini jadinya al-hurriyah. Ya ini dari fiil gitu ya. Dari fiil atau dari misal dari kata alam, misalnya alam ya. Alamun ya. Jadi alamiyah ya. Jadi alamiyah. Ini ada fiilnya gitu. Ada fiilnya ya. Ibtida misalnya. Ibtida dari ibtada'a yabtadi'u ibtidaan kemudian jadi alif tidak iya. Jadi alif tidak iya gitu ya. Ini yang namanya isim yang mustaq. Maksudnya diambil dari fiil gitu. Ada juga yang jamid yang tidak ada fiilnya. Tidak ada fiilnya. Contohnya seperti waton. Ya, watoniyah di sini. Ini tidak ada sumber fiilnya. Jadi waton itu ya memang isim dari awal. Seperti kata kursi misalnya. Ya, kata kursi itu tidak ada bentuk fiilnya. Ya, kursi terbentuk dari fiil apa? Nggak ada. Ya, misal kata kitab ya. Kita tahu kata kitab misalnya. Kitabun. Ini kan ada fiilnya ya. Kataba yaktubu kan gitu. Kataba yaktubu. Nah, nah ini namanya isim yang mustaq. Kitabun berarti isim yang mustaq. Mustaq ini maksudnya dia itu diambil dari fiil gitu. Ada wazannya sebelum dia menjadi isim gitu ya. Ada wazannya sebelum menjadi isim. Beda sama kursi ini. Kursi ini dari awal memang dia sudah isim dan tidak ada bentuk fiilnya dari kata kursi itu nggak ada gitu ya. Nah, itu juga di sini misal usbu gitu ya. Ini misal saya garis ya. Ini berarti kata waton ya ini berarti jamid. Dia tidak ada bentuk fiilnya. Kemudian ada yaum. Ini juga sama ya. Tidak ada bentuk fiilnya. Usbu juga sama. Tidak ada bentuk fiilnya. Kalau ibtida ada ya. Islam. Ya, aslama yuslimu. Ini ada ya. Ada fiilnya. Insan. Ini kayaknya nggak ada ya ini. Nggak ada fiilnya. Insan. Ilah juga sama ya. Nggak ada. Nah, al-hur ya. Nah, ini yang saya lupa al-hur ini. Apakah dia ada isimnya atau tidak ya? Kayaknya sih ada ya. Eh, Harro ya hurru mungkin ya. Nah, kita ini ada fiilnya, ada fiilnya. Ya, tapi saya berikan lingkaran beda-beda di sini. Ya, gini ya. Nah, tapi yang lingkarannya warna biru itu berarti dia ada fiilnya sebelum terbentuk menjadi isim, gitu ya. Islamun itu kan isim. Taunya isim dari mana? Ada tanwinnya di akhir. Ya, ada tanwinnya di akhir. Islamun, ya kan? Tanda tanwin ini, mim tanwin ini berarti kan dia isim, gitu ya. Nah, Islamun ini atau isim, ya Islamun ini kan isim. Itu dia terbentuk dari fiil aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Jadi ada fiilnya sebelum dia menjadi isim. Nah, ketika dia sudah jadi isim seperti ini ya, Islaman, ya ini sebenarnya sudah bentuk masdar sebenarnya Islaman. Tapi dibentuk lagi, ya dibuat sendiri masdarnya. Makanya dikatakan sinai
Sinai itu maksudnya ya dibuat, maksudnya itu dibuat sendiri gitu. Ada rumusnya sendiri yaitu ditambahkan ya tasdid ya sama tak marbutoh gitu ya. Untuk menunjukkan makna yang lain gitu. Islam ya, kalau Islam berarti kan artinya Islam. Tapi kalau kita ingin mengatakan keislaman bagaimana? Maka kita katakan Islamiyah ya. Kita katakan Islamiyah gitu ya. Contoh lagi al-hur. Al-hur ini artinya bebas ya. Artinya bebas. Nah, kalau kita ingin mengatakan kebebasan gimana? Al-hurriyah gitu. Al-hurriyah. Jadi untuk memberikan makna kepada kata yang lain dibuatlah rumus baru ya dari satu isim ke isim lain ya. Al-hur ini sudah isim tapi dirubah lagi menjadi al-hurriyah, menjadi isim yang lain gitu ya. Atau kita sebut dengan masdar sinai. Ya. Kenapa dirubah? Untuk mengalihkan maknanya kepada yang lain gitu. Al-hur artinya bebas gitu ya. Tapi kalau al-hurriyah itu kebebasan. Kan beda ya. Di Indonesia kan juga beda gitu ya. Al-watan artinya negara gitu ya. Al-watoniyah kenegaraan. Kan beda ya. Negara sama kenegaraan kan artinya beda gitu. Taib. Nah, kalau kata-kata yang dilingkari merah ini ya, ini kata-kata yang jamid namanya. Jamid. Jamid itu keras gitu. Maksudnya dia tidak terbentuk dari fiil gitu. Ya, dari awal muncul sudah isim bentuknya. Kayak kursi ini gitu ya. Waton misalnya. Waton ya ini dari awal ya ya isim. Nggak ada bentuk fiilnya watona yatinu itu misalnya nggak ada. Gitu ya. Kemudian al-yaum ya usbu ya seperti itu. Ini dari awal ada katanya ya sudah seperti itu. Bukan dari kata lain terus dibentuk menjadi kata ini gitu ya. Seperti itu. Tapi sampai sini ada pertanyaan atau mau diartikan ya? Jadi mulai dari mana? Islam, Islam, Islamiyah, keislaman. Insan, manusia, insaniyah berarti kemanusiaan. Ilah artinya Tuhan, ilahiyah berarti ketuhanan. Al-hur bebas, ya. Eh, saya tulis saja ya, takutnya ini. Tapi penuh banget ini udah. Ilah ini Tuhan ya. Al-hur artinya bebas ya. Ini ya, bebas. Al-hurriyah berarti kebebasan. Waton artinya negara, gitu ya. Al-watoniyah berarti kenegaraan. Al-yaum hari. Alim artinya hari ya. Berarti al-yaumiyah ya kehari-harian ya atau ya hari-hari kehari-harian ya bagaimana? Keseharian gitu loh. Afan. Kok jadi ini keseharian gitu. Al-yaumiyah berarti keseharian ya. Lupa saya ada kata keseharian dalam bahasa Indonesia. Usbu, usbu artinya pekan, ya artinya pekan atau 7 hari ya per 7 hari pekan. Usbu'iyah berarti ya pekanan gitu, pekanan, ya. Pekanan gitu ya. Alif tidak artinya eh awal gitu ya. Alif tidak iya artinya ya awalan atau permulaan gitu. Awalan atau permulaan. Ya makanya ada sekolah namanya Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah, sekolah permulaan. Artinya memang dia awal belajar itu di situ gitu. Awal dasar belajar itu di situ. Atau kita singkat di Indonesia sebutannya MI gitu ya. Madrasah Ibtidaiyah. Artinya sekolah permulaan. Ya ini awal nih. Awal sekolah itu ya di sini gitu. Kalau yang sebelumnya kayak TK gitu kan. Kan masih taman kanak-kanak. Kebanyakan main. Kalau misal sudah masuk MI atau madrasah ibtidaiyah ya berarti sudah ada pelajaran yang harus
tuntaskan, kurikulumnya sudah mulai agak padat gitu ya. Kemudian fun-nya, kesenangannya sudah mungkin mulai dikurangi, nggak seperti di TK gitu kan atau di PAUD nah, gitu. Tapi ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustadz, untuk yang tanda merah itu namanya apa Ustadz tadi? Jamin, tulisannya seperti apa Ustadz? Jamit, kan jamin, jamit, jamit gitu ya. Jamit, Sekarang Ustadz. jamit. Kalau yang warna biru itu mushtaq namanya. Mushtaq. Susahnya. Saya hapus saja ya. Gini ya. Mushtaq. Gini ya. Mushtaq. Mushtaq. Hmm. Ini jamit bukan hamid. Jamit. Jim. Tape. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tidak ada? Belum Ustadz. Baik, saya hapus ya. Selanjutnya adalah ismu zaman dan ismu makan. Ya, isim ya. Isim zaman. Zaman itu artinya ya waktu. Ya, zaman maksudnya ya zaman. Kan di bahasa Indonesia juga ada kata zaman ya. Zaman. Mafhum lah ya, zaman ya. Dan ismu makan. Makan artinya tempat gitu ya. Nah, isim waktu dan isim tempat. Kata benda waktu dan kata benda tempat gitu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya, kata benda yang menunjukkan waktu atau bermakna atau artinya itu berkaitan dengan waktu dan kata benda yang artinya berkaitan dengan tempat gitu ya. Tapi di sini Ustadz yang Zakaria menuliskan definisinya ismu zaman huwa ismun yadullu ala zaman alladhi hadatha fihil fi'lu. Isim zaman dia adalah isim yadullu yang menunjukkan ya, yadullu yang menunjukkan ya, yang menunjukkan apa? Ala zaman, menunjukkan ala zaman ya maksudnya keterangan waktu ya, keterangan waktu. Nah, alladzi hadatsa, alladzi kita artikan ya, yang hadatsa terjadi, yang terjadi fihi di dalamnya, di dalamnya fiil yaitu kata kerja gitu ya. Yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu, kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya kata kerja gitu. Terjadinya tindakan ya atau tindakan gitu ya. Ya, keluar kertas nih. Baik. Wa ismul makan dan sementara ismi makan ya adalah isim yang menunjukkan ya alal makan ya kepada keterangan tempat ya, keterangan tempat ya. Alladzi hadatsa fihil fiil yang men, sama artinya kayak itu ya, yang terjadi di dalamnya kata kerja gitu. Jadi menunjukkan yang satu ya isim zaman menunjukkan kapan kata kerja itu terjadi, ya sementara yang isim makan di mana kata kerja itu terjadi atau tindakan itu dilakukan. Ya, saya ulangi, isim zaman itu isim yang menunjukkan kapan terjadinya suatu tindakan, sementara
Isim makan itu berarti kata kerja, isim makan berarti isim yang menunjukkan di mana gitu ya, atau tempat ya kejadian, tempat kejadian. Baik, contohnya maktabun, artinya meja, ya secara asal artinya gitu ya mudahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan isim makan, maka kita tidak artikan seperti ini. Maktabun berarti tempat menulis gitu. Hmm. Gitu ya, tempat menulis. Mak'adun tempat duduk. Masjid tempat sujud. Ya. Maghrib tempat tenggelam. Ini sebenarnya ada yang dua arti ya. Ada yang dua arti gitu. Baik, nanti saya jelaskan setelah ini. Ini ditulis dulu artinya. Kalau sudah selesai, silakan bilang. Mana? Selesai? Baik, kita lanjutkan. Gimana? Gak apa-apa? Semuanya diam. Iya, Ustaz. Baik. Nah, wazannya ya. Wazannya, bagaimana wazannya isim zaman sama isim makan? Maka kita lihat ya. Ada yang wazannya maf'alun, ada yang wazannya maf'ilun. Ya, jadi dua wazannya. Bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Kapan maf'alun dan kapan maf'ilun? Ya, maf'alun ya, yaitu apabila ain mudhari'nya, ya, ain mudhari'nya madmumah au maftuha, gitu ya. Yaitu ketika ain dari fi'il mudhari, fi'il mudhari, gitu ya. Dari fi'il mudhari'nya madmumah berharokat domah, berharokat domah atau maftuhah atau berharokat fathah, gitu ya. Atau berharokat fathah atau berharokat fathah. Contoh, yadhabu. Ya, ini dari kata zahaba ya. Ya salam. Jelek banget ini tulisannya. Saya tulis ulang ya. Nah, dhahaba, yadhabu gitu ya. Gitu ya. Dhahaba, yadhabu. Dhahaba, yadhabu. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya dari fi'il mudhari ya. Yadhabu ini kan berarti wazannya yaf'alu ya. Kalau ini kan dhahaba fa'ala ya. Fa'ala kan gitu ya. Fa'ala. Dhahaba gitu ya. Dalnya fa fi'il, haknya ain fi'il, baknya lam fi'il kan gitu. Nah, mudhari'nya berarti yaf'alu kan gitu ya. Yadhabu kan berarti yaf'alu. Yaf'alu gitu ya. Nah, kalau kita cocokkan di sini ya, ini ya, ini enggak karena ya-nya ini huruf tambahan dari fi'il mudhari gitu ya.
Yang asli fiil kan huruf dzal, ha sama ba gitu ya. Dzalnya berarti fa fiil, haknya ain fiil, ba-nya lam fiil, kan gitu ya. Nah, di sini tadi ketentuannya ya, kapan berwazan maf'alun? Ya, berwazan maf'alun adalah ketika ain dari fiil mudhari'nya, ain dari fiil mudhari', ya, yang mana nih yang urut sama ain? Huruf ha, gitu ya. Berarti haknya nih, ya, ain dari fiil mudhari'nya berharokat dhammah atau fathah. Ini kan fathah nih. Oh. Maka wazannya maf'alun, isim zaman ya, atau isim makannya. Maka jadinya dia madhabun. Jadinya madhabun. Gitu ya. Jadinya madhabun. Kenapa madhabun? Karena ain fiil mudhari'nya berharokat fat fathah. Gitu ya. Contoh lagi. Misal ada kata yakhruju ya. Yakhruju. Nah ini ain fiil mudhari'nya berharokat dhammah. Roknya ini kan ain fiil ya. Ini kan berarti wazannya yaf'ulu. Gitu ya. Yaf'ulu. Nah, yang urut sama ain fiil yang mana? Huruf ro. Nah, maka berarti wazannya sama. Jadi maf'alun. Berarti apa? Makhrojun. Gitu. Gitu ya. Jadinya makhrojun. Makhrojun berarti tempat keluar. Gitu ya. Yakhruju kan keluar. Makhrojun berarti dia isi makan. Tempat keluar. Ya, makanya ada ini dalam yang belajar tajwid ya. Itu ada namanya makhroj. Itu tempat keluar. Tempat keluarnya huruf. Disebutnya makhroj. Nah, baik. Nah, selanjutnya ya. Wazannya bisa maf'ilun kalau ain fiil mudhari'nya ini maksur. Maksur ini berharokat kasroh. Gitu ya. Berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Contohnya apa? Yadribu. Nah, ini kalau misal kita urutkan sama wazan fiil ya berarti kan wazannya yaf'ilu. Yaf'ilu. Nah, yang mana yang urut sama ain fiil? Yang urut sama ain fiil adalah huruf ro. Ro-nya kasroh, maka dia wazannya maf'ilun. Ya, jadi isim makannya atau isim zamannya madribun. Gitu ya. Madribun. Ini harokatnya apa? Kasroh. Taib. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak? Tanya Ustaz. Tafadhol. Eh, bentuknya mirip anu nggih, Master Mimi. Master Mimi. Iya, kemarin kalau tidak salah untuk wazannya juga maf'alun gitu. Iya kah? Bisa jadi. Hmm. Mana sih kitabnya? Coba ya. Mana nih Master Mimi kemarin? Master Mimi. Mana? Iya. Wazannya sama. Wazannya sama. Ada lagi pertanyaannya? Eh, maksudnya cara membedakannya gimana Ustaz? Dilihat konteksnya. Dilihat konteks di kalimatnya gitu. Kalau hanya kata, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi harus dilihat konteks kalimatnya gitu. Karena dengan wazan yang sama. Ya. Dalam bahasa Arab kan
ada kata-kata yang seperti itu, wazannya sama atau bahkan penulisannya persis sama. Misal kayak kata ainun misalnya. Nah, ainun ini kan kalau hanya seperti ini tok ya macam-macam artinya gitu. Artinya bisa mata air, bisa mata-mata gitu ya. Nah, maka dilihat konteksnya kapan diartikan sebagai mata, kapan diartikan sebagai mata air, kapan diartikan sebagai mata-mata gitu kan. Kapan diartikan sebagai zat juga gitu. Jadi tergantung konteksnya. Ya, kalau hanya satu kata tok tunggal seperti ini ya kita nggak bisa menerjemahkan secara pasti gitu. Artinya banyak gitu. Seperti kita buka kamus gitu. Kita buka kamus nemu satu kata, ya pasti keluar. Semua yang bisa menjadi artinya pasti keluar di situ. Seperti itu. Jadi harus melihat proporsi atau konteks dia di susunan kalimat itu gitu. Ada lagi pertanyaannya? Tanya lagi Ustaz. Silakan. Bedanya Afan ini yang master tadi ya. Itu Mm-mm. eh, bedanya apa Ustaz? Kalau yang master biasa sama yang master mimi Masdar biasa untuk sama artinya. masdar biasa itu yang mana maksudnya masdar biasa? Kayak eh, kalau kata bayak kitaben, benar ya Ustaz? Kutubun. Kitaban, Untuk kitaban, untuk masdarnya yang kata ba itu apa Ustaz? Kalau yang kata kitaban. oh ya kitaban. Kitaban kalau yang masdar miminya berarti kan maktabun gitu, Ustaz. Maktabun. Mm-mm. Nah, itu untuk artinya eh, sama aja gitu, Ustaz. Ya beda, Oh, beda, Ustaz. beda. Heeh, beda. Secara arti ya jelas beda. Jadi dalam bahasa Arab eh, penambahan huruf itu bisa merubah arti. Ya, kitaban sama maktabun ya jelas beda. Susunan hurufnya aja beda gitu kan. Susunan hurufnya sama saja, artinya bisa beda gitu maksudnya. Apalagi kalau susunan hurufnya beda gitu. Susunan hurufnya sama, harokatnya sama persis, itu artinya bisa beda gitu. Apalagi kalau susunan hurufnya beda, harokatnya beda. Ya artinya jelas beda. Artinya jelas beda. Ada Kalau lagi? yang masdar mimi juga ke an juga enggak, Ustaz? Iya, nadhara yanduru mandorun. Mandor artinya pemandangan. Lebih ke apa ya? Ya bisa pean ya, bisa pean. Intinya ya kita menyesuaikan dengan arti yang ada di bahasa kita sih sebenarnya. Kemarin contohnya maksud sama mandor ya. Maksud itu artinya maksud, ya, sesuatu yang dimaksudkan. Manzorun artinya pemandangan. Nadoro yang duru artinya melihat gitu. Mandorun itu artinya yang dilihat atau ya pemandangan itu artinya. Yang dilihat itu kan pemandangan. Misal juga eh, kadang ditambah masdar mimi dengan tambahan tak marbutoh itu kan kayak kemarin seperti mafsadah. Mafsadah artinya kerusakan. Bisa artinya kean juga. Maslahah. Maslahah artinya kemanfaatan, ya, kemanfaatan atau kebaikan gitu. Masalah ya artinya masalah atau permasalahan. Jadi artinya bisa beda-beda, bisa pean, bisa kean, seperti itu. Ada lagi? Sisa 3 menit. Ada lagi pertanyaannya? Gimana? Jelas nggak, Pak Tri? Sebenarnya masih agak ini, Ustaz. Tadi Agak bingung. tadi kan
katanya kan beda ya artinya Kak. Sama kitaben sama kalau Masdar Miminya maktabun itu. Mm-mm. Berarti itu bukan penulisan ya, Zat? Kalau kitaban kan penulisan, kalau Masdar Miminya maktabun itu apa juga penulisan, Zat? Enggak. Beda. Mm-mm. Beda. Oh. Beda. Kitaban Eh, itu artinya buku jadinya. Artinya jadinya buku. Kalau penulisan artinya kitabatan jadinya. oh, kitabatan. Mm-mm. Kalau penulisan kitabatan. Kalau maktaban atau maktaban ya, bisa diartikan apa yang ditulis, bisa diartikan maktab itu adalah tempat menulis. Seperti itu. Gimana? Tambah bingung? Sedikit-sedikit, Zat. Iya. Gimana? Mulai mulai penuh apa enggak kepalanya ini? Baik, sisa 2 menit ya. Ini saya hapus dulu ya. Terakhir nih, ya. Tasrif ya. 1 menit cukup apa enggak ini? Enggak cukup kayaknya ya. Tasrifnya lah minimal ya. Tapi tasrif isim zaman maktabun maktabani makatibun. Majlisun majlisani majalis. Kita perhatikan di sini bahwasanya ketika mufrad sederhana, musanna cuma ditambah alif sama nun. Nah, ketika jamak jadi jamak taksir ya. Jadi jamak taksir. Artinya susunan hurufnya berubah gitu. Bukan maktabuna misalnya atau bukan maktabatun bukan. Tapi jadi makatib. Begitu juga yang majelis. Majelisun, majelisani, majalisu. Gitu. Tapi waktunya habis. Insya Allah kita ulang saja menjelaskan tasrif dan masyadda yang di bawahnya itu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.